Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani dari kelas SD 3E Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya berasal dari Kabupaten Jeneponto. Sekarang saya berada di Makam Pasiri Daeng Mangasa Kareng-Labua Taliban. Memiliki sejarah, yaitu Kerajaan Bangkala adalah salah satu kerajaan yang pernah didirikan di Kabupaten Jeneponto pada abad ke-16 Masehi. Wilayah kekuasaannya meliputi Jeneponto bagian barat. Masyarakat Kerajaan Bangkala bekerja sebagai petani dengan memanfaatkan Sungai Topa dan Sungai Alur. Kerajaan Bangkala menjalin hubungan politik dengan Kerajaan Goa, Kerajaan Talo, Kerajaan Sandrobone, Kerajaan Marusu, dan Kerajaan Binamu, serta para penguasa lokal di Jeneponto. Para raja Kerajaan Bangkala merupakan keturunan penguasa Kalimporo. Hal ini membuat Kerajaan Bangkala memiliki kekuasaan politik di bawah Kerajaan Goa, Kerajaan Talo, dan Kerajaan Marusu. Kerajaan ini juga memberikan pengaruh politik di wilayah Garasi, Sarawang, Sapanang, Arumpeke, dan Kalimporo. Selain itu, Kerajaan Bangkala juga menjalin persahabatan dengan Kerajaan Binamu. Setelah kerajaan Bangkala kemudian terhubung dengan bangsawan Kerajaan Goa setelah putri dari Karaeng Kunipalangga Ulawe tahun 1548 sampai 1566 yang bernama Idaeng Mangamu dinikahkan dengan Raja Kerajaan Bangkala. Dari pernikahan ini terlahir para pewaris Kerajaan Bangkala. Dari lontara silsilah Karaeng Ujung Moncong menyebutkan Atimna Bangkala menikah dengan putri Karaeng Loe Pri Marusu. Lahirlah Puang Kope Karaeng Labua Talibanana. Karaeng Labua Talibanana menikah dengan putri Raja Goa ke-10. Saya akan memperlihatkan video tentang asal muasal Kerajaan Bangkala. Kenapa panggilan Daeng dan Karaeng di Jeneponto? Jeneponto memang identik dengan Karaeng. Kalau panggilan Karaeng itu sebenarnya kadang-kadang panggilan penghormatan kepada orang tua. Daeng itu adalah cikal bakal dari Karaeng. Tidak bisa jadi Karaeng kalau bukan Daeng. Karena bajing untuk penggau karena bajing ini ada bajing ipau. Nah Karaeng mau tahu apa kelak biar mau tahu. Dalam naskah itu ketika Suro datang nyata tulis sih puangi Karaeng Kalimporo tedo nga lagi punna niyalle ganana nasi ula jarang nga lagi punna niyalle ganana nasi tindang apalagi bainian na niyalle jadi kuntungan na mati punna bainian na niyalle. Ia minne lontara ampakaingaki pasabakkang naniat tau nikana iban rimanurung ributta Bangkala siagang karem paurang ruai panggappa nia angkana tau battu rilu tanah toraja nia angkana tau battu rilu banggai parigi mingka kasereanna tau battu rilu bandri battuanna baine manurung battuanna cahaya landri kammana mi anjo nia napakkalaruan ri kampuna na lampa na turun ri monconna kapasa angerangi taunna siagang angerangi bulupattun silasakna. Jadi pendek cerita langsung jatuh cinta kemudian dinikahilah Bandri Manurung ini oleh Karaeng Paurang. Setelah Karaeng Kalimporo mengetahui bahwa calon menantunya ini sudah menikah dan menikah bukan anaknya, diutuslah Suro untuk ke sana menyampaikan. Yang sebelum disampaikan itu sempat ijalani Karaeng Paurang bersama Bandri Manurung silaturahmi ke Karaeng Kalimporo. Kemudian datang lagi Suro menyampaikan bahwa nipalaki bainenna punna tena nu passarengi bainennu mari Karaeng Kalimporo napakaluki kumai na bundu. Kurang tahu apa maksud dari perintah itu. Apakah karena kekecewaan tidak jadi menikah dengan anaknya ataukah karena jatuh cinta? Karena Bandri Manurung ini sangat cantik. Ya, kami tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Oleh ijalani Karaeng Paurang setelah mendengar berita itu,
Sebagai laki-laki Makassar, laki-laki sejati, pasti hal-hal seperti itu harus dihadapi. Sebagai orang Makassar, itu namanya harga diri. Dalam naskah itu ketika Suro datang, dia tertulis sih, puangi kareng kalimporo, tedo nga lagi, punna niyalle ganana, nasi ula. Jarang nga lagi, punna niyalle ganana, nasi tindang. Apalagi bainnya na niyalle. Jadi kuntungan na mati punna bainnya na niyalle. Jawaban dalam lontara nakana ijalani karim paurang amin romoko puangi kutari manju tantangan bundukna punna tena nakalau mai inak kimpan raiki. Setelah sampai berita itu maka marahlah Kareng Kalimpur, dikumpulkanlah pasukannya. Kemudian menyampaikan pesan bahwa besok kita akan melaksanakan perang. Diutuslah lagi Suro ke Jalani. Besoknya jadi perang. Setelah kemenangan Bandri Manurung tidak diceritakan lagi Kalimpur. Yang diceritakan itu penguasa adalah Bandri Manurung bersama Ijalani Kareng Paurang. Kemudian ada anaknya, turun-temurun nanti di generasi ketiga ada namanya Athena Bangkala. Baru disebut kata Bangkala dalam lontara. Jadi biasa orang Bangkala, pada saya orang Bangkala, di sana lah Bandri Manurung cikal bakal muncul nama itu Bangkala. Setelah perang antara Kalimpor dengan Bandri Manurung, Kareng Bandri Manurung ini dengan Kareng Kalimpor tinggal bersama di Bisoli, tinggal di sana mempunyai anak 2. Oleh Banawa ini menghasilkan anak Latena Bangkala. Ini cikal bakal nama ada muncul nama Bangkala. Latena Bangkala kalau kita tanya siapa dia? Dia bilang Kareng Rujung dan Moncong. Pertama adalah namanya Kareng Rujung Moncong. Sekarang itu Kareng Rujung Moncong kita tidak tahu lanyaki. Latena Bangkala memperistri anaknya Kareloir Marosuk. Maka lahirlah ipasir dan mengasa karela buat limanana menangari buta palantikana. Itu di Bangkala tua. Dia adalah seorang panglima perang angkatan darat dari Raja Goa. Jadi berikan nama karela buat limanana talak empasiko selekna karena orang besar. Maka biasa dibilang pongkope tumalumpo watan nang anak ke Kareng Bangkala. Itu di beberapa catatan lontara Nagoa dengan Maro. Karena buat Lebanon ini beberapa dia punya istri dan salah satu istrinya yang tercatat dalam lontara bahwa dia memperistrikan anaknya Raja Goa yang ke-10 Mandriwa Gaut ini Palang Gaulawan. Bangkal itu sebuah pohon tumbuh dengan lurus naik, tangkainya melebar keluar, daunnya lebar, dia bisa menaungi di bawahnya, melindungi di bawahnya. Terus mana mate pun jo pokok Bangkala kah? Nah dipacampuran dengan kayu maraing kawatayangi. Tetap berbeda. Mana di panasa, mana lek batu, mana rungka tetap nampak bahwa ini adalah kayu Bangkala ini. Itu penggambaran filosofinya orang dulu ini mengangkat nama Bangkala. Mengambil dengan filosofi mana tata tetap tunjuk lambusu. Mana ini tata tangki dia tetap tunjuk lampan ala langit turungan. Mana ala lempe ja fundamente dari ketutujeng. Kamu nyetu Bangkala kah? Ada filosofi di keluarga kami ini punya persoalan politik biasa segisar, segin-regin, masing-masing. Tak begitu terjadi perkelahian antara orang lain, maka dia akan bersatu. Mana lek baca siko di Pak Mai, tapi begitu nih karena lapangan waktu sirik di jana, ini batu. Jenepon memang identik dengan Karaeng. Kalau panggilan Karaeng itu sebenarnya kadang-kadang panggilan penghormatan kepada orang tua. Padahal sebenarnya bukan Karaeng, tetapi karena untuk menghargai, menghormati seorang tentang umur ini, maka dia dipanggil Karaeng. Artinya panggilan penghormatan, dia menghargai seorang. Ada beberapa klasifikasi tentang Karaeng. Ya. Yang pertama ada Tuma Karaeng. Tuma Karaeng ini adalah Karaeng yang dilantik jadi Karaeng. Karaeng ini adalah bijak Karaeng, artinya keluarga dari Karaeng. Terus ada Jari Karaeng. Ada anak Karaeng. Ini perbedaan antara anak Karaeng dengan Jari Karaeng. Anak Karaeng ini adalah dia sudah lahir baru dilantik bapaknya jadi raja. Berarti anak bawaan. Jari Karaeng anaknya lahir setelah dilantik jadi raja. Itu yang masuk putra mahkota.
Jadi Daeng itu adalah cikal bakal dari Karaeng. Karena tidak bisa dilantik seorang raja kalau bukan Daeng. Tidak bisa. Cikal bakal dari Karaeng itu adalah Daeng. Tidak bisa jadi Karaeng kalau bukan Daeng. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Saya tertarik dengan jaina tu di galer Karaeng. Jaina pengadakan apa kena takut sengal lagu nyarang timai lah perkara mulai nyarang. Jangan sampai tahu memang keturunan Karaeng tunyi tahu dan nyarang tunja. Bajik anak-anak tahu kan pernah bajik untuk penggau karena bajik mi ada bajik ipau. Nah Karaeng mau tahu apa kelak biar mau tahu. Ini biasa rata mi ada kata di potirang, mayu berapa kata di pomba. Bajik kang amai mati daripada talla saka. Sapa sih kurang ngajar tapi sipol olo maki. Makam Karaeng Labuan Talibanana, suatu makam kerajaan terletak di Desa Tunjuk Bangkala, Dusun Pelantikan, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jayaponto. Makam ini sering dikunjungi oleh wisatawan baik warga dari luar ataupun warga sekitar untuk datang berziarah kubur. Makam ini juga dipercayai dari beberapa warga sekitar atau dari luar sebagai leluhur. Sampai sekarang, makam ini masih banyak orang yang berkunjung di makam kerajaan Bangkala Ipasiri dengan Mangasa, Karaeng Labuan Talibanana. Karaeng Labuan Talibanana merupakan Raja Bangkala ketiga.